Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel Hanif Lutfi Official dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada serial fikih 4 madhab kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Tentang masih tentang wanita haid lagi. Yaitu tentang berdiam dirinya wanita haid di masjid. Ya. Boleh atau tidak? Ini menurut pendapat ulama 4 madhab ya. Kita mulai dari kitab Bidayatul Mujtahid. Ikhtalafal ulama'u fi dukhulil masjidi lil junubi ala salasati aqwalin. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang bolehnya seseorang yang sedang junub itu untuk masuk ke dalam masjid. Jadi ada 3 pendapat. Faqaumun mana'u dzalika bi'itlaq. Jadi pendapat yang pertama dilarang sama sekali. Jadi seseorang yang sedang junub nggak boleh masuk masjid sama sekali. Wa huwa madhabu Malikin wa ashabi. Ini adalah madhab Imam Malik. Wa qaumun mana'u dzalika illa li'abirin fihi la muqimin. Dan pendapat yang kedua dilarang kecuali bagi orang yang sedang lewat aja. Kalau sekedar lewat aja boleh. Tanpa berdiam diri maka boleh. Wa minhum Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qaumun abahu dzalika lil jami'. Dan ada juga pendapat ketiga yang membolehkan. Jadi boleh berdiam diri, boleh lewat. Lagi-lagi ini Zuhiriyah. Faminhum Dawudu wa ashabuhu fi ma ahsabu. Dan ini pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri. Ini berkaitan dengan junub. Sepengetahuan saya, sepengetahuan penulis. Waqtilafuhum fil haidhi fi hadzal ma'na huwa ikhtilafuhum fil junubi. Dan perbedaan pendapat para ulama dalam wanita haid, tentang wanita haid masuk masjid itu sama seperti perbedaan pendapat ulama tentang seseorang yang sedang junub. Kita langsung ke kitabnya langsung dari madhab Hanafi. Wa amma hukmul haidhi wan nifasi. Sedangkan hukum bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas, faman au jawazi sholah, dia dilarang sholat, wasomi, begitu pula dilarang puasa, wa qiraatil Qur'an, begitu pula dilarang membaca Al-Qur'an, wa masil mushaf illa bighilafin, dan dilarang memegang mushaf kecuali jika ada covernya, wa dukhulil masjidi, kemudian dilarang pula masuk masjid, wa tawafi bil baiti lima dzakarna fil junubi, dan wanita haid dan nifas dilarang pula tawaf di Ka'bah, sekitar Ka'bah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam seseorang yang sedang junub. Iya. Kemudian dari kitab Mukhtasar Al-Qaduri, yasqutu anil haidhi as-shalah. Jadi wanita haid dia tidak diwajibkan sholat, wa yahrumu 'alaiha shaumu, dan dia juga dilarang melaksanakan puasa, wa taqdi shaum, dan dia tidak boleh, dan dia kan tadi dilarang puasa, tapi dia harus qada puasanya, wala taqdi shalah, tapi dia tidak diwajibkan untuk mengqada sholat. Wala tadkhulul masjidah, dan dia dilarang masuk masjid, wala tatufu bil bait. Kemudian dia juga dilarang tawaf. Makanya kalau wanita haid itu di umroh, di haji itu nggak boleh itu masuk Baitullah untuk tawaf gitu. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki. Kita baca di dalam kitab Syarhut Talqin, ikhtalafan nasu, para ulama berbeda pendapat fi dukhulil haidi, dalam bab masuknya wanita haid wal junubi, dan orang yang sedang junub al masjidah. Famana'ahu Malik alal itlaqi. Imam Malik pokoknya tak boleh. Ini Imam Malik nih. Oke, jadi ini yang disebutkan tak boleh meskipun cuma lewat. Nggak boleh. Kemudian dalam kitab Az-Zahirah karya Al-Qarafi, al-haidu wan nifasu, haid dan nifas, qala fi talqin, yaitu Abdul Wahab bin Ali Al-Maliki, ini karya At-Talqin, kitab At-Talqin nanti yang menjadi kitab induk di dalam mazhab Malik. Yamna'ani ahada asyara hukman, dia dilarang 11 hukum. Salah satunya wa dukhulul masjidi wal i'tikafu, yaitu masuk masjid dan i'tikaf. Ini buat wanita haid dalam mazhab Maliki. Kita masuk ke mazhab Syafi'i.
Tsumma kana nasul kitabi yamna'ul junuba minal maqami fihi. Jadi yang tersebut dalam Al-Qur'an, seseorang yang sedang junub itu dilarang berdiam diri di masjid. Fakanatil haidu ma'ama yukhafu tanjisul masjidi bidamiha ahaqqu bil man'i. Kan tadi seseorang yang sedang junub aja nggak boleh berdiam diri di masjid, apalagi wanita haid. Karena wanita haid kan dia kotor gitu ya, misalnya mengeluarkan sesuatu yang najis, meskipun takutnya sebenarnya mengotori. alasannya bukan itu banget, maksudnya nanti bisa dibantah lah kan sekarang udah nggak netes kan gitu ya. Oke. Tapi di sini disebutkan bahwa wanita haid lebih-lebih nggak boleh masuk masjid gitu. Wa idza muni'at minal masjidi fahiya mamnu'atun minal i'tikafi la mahalah. Kan tadi dilarang masuk masjid. Apalagi iktikaf yang dia berdiam diri di masjid berarti lebih-lebih dilarang. Oke. Selanjutnya masih dalam mazhab Syafi'i. Fa idza hadatil mar'atu, jika seseorang wanita sedang haid, ta'allaqa biha arba'atu asyara hukman. Maka arba'atu asyara hukman itu berarti 14 hukum ya yang berkaitan dengan wanita haid ya. Kita langsung masuk ke hukum yang ke-7, yahrumu 'alaiha al-lubsu fil masjidi. Jadi wanita haid itu dilarang, haram malah berdiam diri di masjid liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, la wahillal masjida li junubin wala li haid. Jadi tidak la uhillu. Saya tidak halalkan. Saya tidak menghalalkan masjid itu untuk orang yang sedang junub, begitu juga tidak dihalalkan bagi wanita haid. Ya, dalam mazhab Syafi'i berarti tak boleh berdiam diri al-lubsu fil masjid. Meskipun tadi disebutkan kalau lewat saja ya nggak masalah gitu. Kemudian dalam mazhab Hambali, bagaimana nih kira-kira dalam mazhab Hambali? Kita baca di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajim minal Khilaf karya Al-Mardawi. Qauluhu wa lubsu fil masjidi ay tumna'ul haidu minal lubsi fil masjidi mutlaqan. Orang yang sedang haid itu dilarang berdiam diri di masjid secara mutlak. Makanya kalau dalam mazhab Hambali yang kontemporer pun itu juga gak boleh wanita haid itu di masjid. Kecuali nanti kalau mengakunya Hambali tapi dia sebenarnya mazhabnya Zuhiri. Kita nanti akan baca. Kalau madhab Hambali ala sahihi minal madhab, ini adalah pendapat yang sahih dari madhab Hambali wa alaihi jumhurul ashabi, dan ini adalah pendapat mayoritas dari ulama-ulama Hanabilah. Oke, kemudian dalam kitab Al-Hidayah ala madhabi Imam Ahmad disebutkan wal haidu yamna'u fi'la shalah. Orang yang haid tidak boleh sholat. Wa wujubaha, dan kewajiban-kewajiban sholat. Wa fi'la siyami, dan melakukan puasa duna wujubi, selain kewajiban-kewajiban puasa. Maksudnya wanita haid itu ya kalau nggak makan boleh nggak? Ya silahkan gitu kan ya. Tapi kalau wanita haid kalau sujud boleh nggak boleh. Oke, ini dalam mazhab Hambali. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca Quran, wa masal mushaf, dan juga menyentuh mushaf, walabsa fil masjid, walabsa fil masjid, berdiam diri di masjid, wa tawafa bil baiti, dan tawaf di Baitullah. Oke. Yang terakhir dari mazhab Zuhiri, sebagaimana tadi saya sebutkan, Ibnu Hazm punya kitab Al-Muhalla. Beliau menyebutkan mas'alatun wa jaizun lil haidi wan nufasai, boleh wanita haid dan nifas ayat tazawwaja, ya bolehlah, boleh menikah. Wa ayyadkhula al masjidah, dan boleh masuk masjid. Wa kadzalikal junub, dan juga seorang yang junub, li'annahu lam ya'ti nahyun an syai'in min zalika, karena menurut beliau tak ada dalil yang melarang itu, boleh lah. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari madhab Hanafi tadi, madhab Hanafi wanita haid nggak boleh masuk masjid. Begitu juga dalam madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Ini kayaknya mayoritas ulama dari 4 madhab sepakat wanita haid nggak boleh masuk masjid. Kecuali Syafi'i cuma lewat tadi ya. Iya. Tapi kalau Zuhiri semua boleh. Oke ya. Makanya kalau ada yang boleh-bolehin ya mungkin dia madhab sekarang Zuhiri mungkin gitu ya. Kemudian kita sudah selesai tentang bab wanita haid. Kita ucapkan terima kasih. Saya Hanif Lutfi. Dan saya Maharati Marfu'ah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.